Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang identifikasi, asesmen, dan pengambilan keputusan dalam pendidikan inklusif. Oke, apa itu identifikasi? Jadi, identifikasi adalah proses untuk mengenali kondisi, kemampuan, dan kebutuhan setiap peserta didik ya. Jadi, melalui identifikasi, guru dapat mengetahui apakah seorang anak ini memiliki hambatan dalam belajar atau memiliki kebutuhan khusus yang memerlukan perhatian lebih. Kemudian, orang yang dapat melakukan identifikasi bukan hanya guru ya, tetapi juga orang tua, pengasuh, maupun pihak lain yang sering berinteraksi dengan anak tersebut ya. Jadi tidak hanya guru saja ya yang bisa mengidentifikasi tersebut. Kemudian ada tujuan identifikasinya ya. Tujuan identifikasi adalah untuk mengumpulkan informasi mengenai kondisi peserta didik. Jadi si guru ingin mengetahui apakah anak ini mengalami hambatan dalam perkembangan fisik, ataupun intelektual, sosial, dan emosional dibandingkan dengan anak-anak seusianya kan. Dengan begitu, guru dapat memberikan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan setiap anak. Kemudian ada tahapan identifikasi. Tahapan identifikasi terdiri dari 5 langkah. Yang pertama, mengumpulkan data tentang peserta didik. Yang kedua ada menganalisis data yang telah diperoleh. Kemudian yang ketiga ada menyusun hasil identifikasi agar informasinya itu lebih teratur. Yang keempat ada melaporkan hasil identifikasi kepada pihak yang berkepentingan. Yang kelima ada melakukan tindak lanjut, yaitu memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, begitu ya langkah-langkahnya. Kemudian setelah langkah-langkah ada hal-hal yang harus diketahui saat identifikasi. Nah, dalam melakukan identifikasi, guru perlu menjawab beberapa pertanyaan penting ya. Sangat penting ya ini pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, apa kemampuan yang sudah dimiliki peserta didik? Kemudian ada hambatan apa saja yang dialami peserta didik? Pertanyaan yang selanjutnya, mengapa hambatan tersebut terjadi? Kemudian, bantuan atau kebutuhan apa yang diperlukan agar peserta didik ini bisa belajar dengan baik? Jadi, pertanyaan-pertanyaan tersebut membantu guru memahami kondisi setiap peserta didik secara lebih lengkap. Kemudian selanjutnya kita akan menjelaskan tentang asesmen. Apa itu asesmen? Jadi setelah kita melakukan identifikasi, langkah berikutnya adalah asesmen. Asesmen itu adalah proses mengumpulkan informasi secara lebih mendalam mengenai kemampuan, kelemahan, dan kebutuhan belajar peserta didik. Melalui asesmen, guru dapat mengetahui cara terbaik untuk membantu peserta didik belajar. Begitu. Jadi sangat penting sekali ya asesmen ini ya. Tuh. Kita jelasin sekarang mengapa asesmen itu penting. Asesmen sangat penting karena membantu guru mengetahui perkembangan peserta didik ya. Kemudian, selain itu, asesmen juga membantu guru mengetahui kemampuan, kelemahan, serta kebutuhan belajar setiap anak. Nah, hasil asesmen menjadi dasar bagi guru dalam menentukan metode pembelajaran yang sesuai, sehingga semua peserta didik dapat belajar dengan nyaman. Begitu. Selanjutnya kita akan membahas juga tujuan asesmen ya. Ada beberapa tujuan asesmen, jadi tidak hanya satu tujuannya gitu. Ada tujuannya menyaring peserta didik yang membutuhkan layanan khusus. Tujuan yang kedua, menentukan bentuk layanan pendidikan yang tepat. Yang ketiga, merencanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang keempat, ada memantau perkembangan peserta didik. Yang kelima, ada mengevaluasi keberhasilan program pembelajaran ya. Begitu. Itu kenapa alasannya sangat penting. Kemudian, siapa sih yang ngelakuin asesmen? Jadi, asesmen dapat dilakukan oleh beberapa pihak sesuai dengan kebutuhan.
Pihak apa aja sih yang bisa ngelakuin asesmen itu? Di antaranya yang pertama guru kelas, ada guru mata pelajaran, guru pendidikan khusus, guru bimbingan dan konseling, kemudian guru pembimbing khusus, tenaga ahli seperti psikolog, dokter, ataupun terapis ya. Jadi semua pihak itu bekerja sama agar peserta didik mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai begitu. Jadi saling bekerja sama, jadi tidak hanya satu pihak saja begitu ya. Kemudian ada pengambilan keputusan. Jadi setelah kita identifikasi dan asesmen selesai dilakukan, guru kemudian mengambil keputusan. Keputusan tersebut berupa tindakan atau layanan yang paling sesuai dengan kebutuhan peserta didik itu sendiri ya. Misalnya, guru memberikan pendampingan khusus dan menyesuaikan metode pembelajaran menggunakan media yang lebih menarik. Atau bekerja sama dengan orang tua dan tenaga ahli ya begitu. Dengan begitu setiap peserta didik dapat belajar sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya begitu ya. Kemudian di sini ada kesimpulan. Jadi kesimpulan dari materi ini adalah dari materi ini dapat disimpulkan bahwa identifikasi adalah langkah awal untuk mengenali kondisi peserta didik. Jadi setelah itu dilakukan asesmen untuk mengetahui kemampuan, hambatan dan kebutuhan belajarnya. Hasil identifikasi dan asesmen digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan agar guru dapat memberikan pembelajaran yang tepat, adil, dan sesuai dengan kebutuhan setiap peserta didik. Terutama dalam pendidikan inklusif, begitu ya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.